Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nurdiswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, lagi-lagi Nasdem diterjang badai ujian yang berat. Kemarin atau beberapa hari terakhir kencang sekali beredar bahwa Menteri Pertanian yang juga kader Nasdem itu Menteri Syahrul Yassin Limpo itu diusulkan menjadi tersangka. Di banyak media malah diangkatnya sudah jadi tersangka gitu. Nah, ini adalah kali kesekian Nasdem diterjang badai bertubi-tubi. Sulit untuk mengatakannya tidak berbau politik, tetapi karena intensitas tekanan, serangan, pressure, badai ujian itu hanya tertuju kepada Nasdem, maka publik beranggapan dan publik mengasumsikan atau publik menyimpulkan bahwa memang Nasdem itu menjadi target operasi dari tekanan-tekanan yang nampak telanjang diperlihatkan dari mulai kasus Johnny G. Plate, kemudian kasusnya Mas Sugeng Suparwoto, dan kali ini kasusnya yang menyangkut Menteri Pertanian. Beberapa waktu yang lalu Profesor Denny Indriana itu sudah mencuit ya kan, bahwa bukan tidak mungkin setelah Johnny G. Plate maka yang menjadi target operasi itu adalah Menteri Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Siti Nurbaya. Jadi semua kader Nasdem yang berada di kabinet itu sepertinya berada dalam kursi yang teramat panas. Semua orang melihat ini dan sebagian kalangan menyimpulkan bahwa ini adalah efek dari pertarungan Pilpres ketika Nasdem itu mendeklarasikan capres sendiri keluar dari pakem koalisi pemerintah yang coba dibangun oleh Pak Jokowi. Nasdem mendeklarasikan Mas Anies Rashid Baswedan pada tanggal 3 Oktober yang lalu dengan keluarnya Nasdem untuk membentuk poros sendiri, maka dua kekuatan oposisi yaitu PKS dan Demokrat itu mendapatkan peluang cukup baik untuk bisa menjadi satu kekuatan atau satu poros baru di dalam pilpresan. Nah, jadi dinamika ini semakin berat, bahkan terakhir Nasdem itu diserang oleh kadernya sendiri, Ketua DPC Indramayu, yang menyerang slogan politik tanpa maharnya Nasdem. Politik tanpa mahar Nasdem itu dibantah oleh Pak Hussein, Ketua DPC Demokrat itu, yang mengatakan bahwa ia harus menyetor sekian miliar untuk menjadi caleg DPR di nomor urut kecil, mungkin nomor urut 1 Tapi tuduhan-tuduhan dari Pak Hussein ini dibantah oleh Kang Saan Mustafa, Ketua DPW, bahkan begitu banyak caleg-caleg DPR dari Nasdem yang berasal dari dapil yang sama maupun dari wilayah Jawa Barat itu membantah keras tudingan dari Pak Hussein itu. Nah, situasi ini tentu saja agak mencekam untuk kalangan internal gitu. Jadi bertanya-tanya nanti siapa lagi yang akan dijadikan target operasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Jadi ini tekanan terus-menerus terhadap Nasdem yang menjadi ujung tombak koalisi perubahan dan pencapresan Anies gitu. Walaupun Bang Surya Paloh sendiri sudah pernah berkata bahwa ia sudah mengambil jalan putusan seperti itu dan memang pantang untuk menarik kembali dukungan tersebut. Nah, kita akan lihat di berita yang ramai pada hari Rabu kemarin di berbagai media massa. Nah, ini salah satunya di tempo.co
Ya, kalau Tempo.co udah memuat itu dia pasti menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik untuk mencari informasi yang sesungguhnya benar. Jadi tidak sekedar mengandalkan isu atau tweet dari akun-akun anonim gitu. Sekarang itu media massa sering mengutip tweet dari akun-akun anonim yang nggak jelas gitu. Ini adalah judul yang dimiliki Tempo.co. Hasil gelar perkara KPK, Syahrul Yassin Limpo diusulkan jadi tersangka. Ya. Kita lihat selengkapnya, tidak terlalu panjang. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Saat ini masih proses penyelidikan. Mohon maaf, belum ada yang bisa kami sampaikan, kata pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi pada Rabu 14 Juni 2023. Informasi yang diperoleh Tempo. Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta diusulkan sebagai tersangka. Rencana penetapan tersangka ini berdasarkan ekspos yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK pada Selasa 13 Juni 2023. Syahrul beserta 2 anak buahnya diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 12E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jungto pasal 56 dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 16 Januari 2023. Syahrul Yassin Limpo yang merupakan politikus Nasdem itu beserta anak buahnya diduga terlibat penyalahgunaan surat pertanggungjawaban SPJ, keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023. Jadi itu kawan baik. Nah, jadi kalau di KPK itu kawan baik, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, biasanya dari masyarakat atau dari whistleblower atau dari kubu yang bertikai yang saling melaporkan, membocorkan informasi bisa saja, tapi selalu KPK itu punya standar berdasarkan informasi dari masyarakat. Ya. Nah itu biasanya setelah itu terjadi pengumpulan data dan informasi, nanti kalau unsur-unsur bukti-buktinya mulai mengarah itu dinaikkan ke tahap penyelidikan. Nah, penyelidikan digali lebih dalam lagi, dilidik. Kemudian kalau sudah ada bukti-bukti yang mendukung, dari 5 biasanya KPK itu 2 atau 3 bahkan 4 bukti-bukti pendukung atau barang bukti ya. Dari mulai saksi, dokumen dan lain sebagainya. Nah, itu ketika dinaikkan ke penyidikan. Nah di penyidikan itulah ada orang yang ditersangkakan ya dari penyelidikan ke penyidikan. Nah ketika proses penyelidikan ke penyidikan ini ada ekspos perkara yang disebut sebagai gelar perkara. Nah apa kata Pak Yassin Limpo ya ini di CNN Indonesia. Yassin Limpo mengaku tak mengerti soal korupsi Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo enggan mengomentari soal kabar penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Berdasarkan informasi KPK menyepakati Yassin Limpo menjadi calon tersangka. Jadi kalau di Tempo itu baru diusulkan jadi tersangka, kalau ini KPK sudah menyepakati menjadi calon tersangka.
Yassin Limpo yang tengah berada di Solok, Sumatera Barat, mengaku tak mengerti dengan kasus tersebut dan memilih meninggalkan wartawan yang menunggu konfirmasi kabar tersebut dari dirinya. Saya nggak ngerti itu, ujarnya singkat usai meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sumber, Rabu 14 Juni. Jadi ia mengatakan tidak mengerti kasus tersebut. Nah, bagaimana kita melihat fenomena dan peristiwa ini? Kita berpegang teguh pada suara resmi dari KPK, ya. Mas Guntur Rahayu tadi itu mengatakan bahwa sekarang ini masih di tahap penyelidikan gitu. Jadi dia tidak mau mengungkap lebih jauh. Tapi dalam persepsi publik sudah pasti ini terbelah. Jadi sebagian besar termasuk Nur Rizwan Channel itu punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, ya. Itu tidak usah diragukan lagi, begitu banyak masyarakat itu sebel kalau ada orang yang korupsi. Tapi masyarakat juga sebel kalau yang dilakukan itu adalah tebang pilih atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, kalau dicari-cari kesalahan pejabat publik, saya khawatir itu banyak sekali pejabat publik, ya, yang kalau di TO, ya, kalau ditarget operasikan oleh aparat penegak hukum, itu mungkin sebagian besar akan ketemu tuh kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Nah, yang kita prihatin adalah yang sedang digempur habis-habisan itu adalah Nasdem gitu. Makanya kalau Rocky Gerung kalau tidak salah itu menyebut mari agak ngeledek gitu, coba di Google gitu, mari korupsi dalam pelukan koalisi gitu. Koalisi maksudnya koalisi pemerintah. Kira-kira Rocky itu ingin mengatakan, you boleh korupsi asal tetap ikut dengan agenda koalisi pemerintah sekarang ini. Kira-kira begitu. Nah, itu kan baru dugaan-dugaan atau publik menyimpulkannya itu seperti apa gitu atas kasus ini. Yang sudah pasti sepertinya ya koalisi perubahan untuk persatuan beserta capres dan cawapresnya dan beserta partai-partai koalisi di dalamnya, terutama partai Nasdem, sepertinya tak lekang akan ujian. Jadi badai-badai berat itu sepertinya akan terus menghinggapi Nasdem. Tapi disitulah ujian bagi kepemimpinan nasional apabila Anies Baswedan, Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, PKS, dan Partai Umat bisa melewati ujian dan memenangkan pertarungan, maka patut diapresiasi dan diacungi jempol. Bagaimana sikap masyarakat? Masyarakat harus mendorong agar opsi-opsi kepemimpinan, opsi-opsi koalisi itu harus terbentuk agar supaya masyarakat punya pilihan yang menurut masyarakat itu baik. Apakah setuju dengan koalisi perubahan beserta capresnya, Mas Anies Rashid Baswedan, atau memang akan mendukung capres yang memang sedang berupaya dikondisikan oleh Pak Jokowi dengan hanya Prabowo, Ganjar saja gitu. Karena yang diterima di endorse itu ya cuma dua ini. Kalau Anies ini sepertinya belum dikehendaki oleh Pak Jokowi gitu atau beberapa koalisi pemerintah. Tapi sekali lagi saya tegaskan, nanti masyarakat akan yang menentukan masa depan kepemimpinan nasional. Jadi 2024 adalah referendum kepemimpinan
nasional kita. Referendum kepemimpinan nasional ini harus menghasilkan ya kepemimpinan Indonesia yang jauh lebih baik. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.